Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali. Sahabat detak yang mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tadi bersua, temu kangen juga dengan beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Heri Yudi. Beliau ini dulu sempat lama juga saya Ustaz ya bahasanya talaki ya Ustaz ya. Beliau ahli nahu sorof nih, alhamdulillah. Beliau akan berbagi dengan kita para sahabat semua, yaitu bagaimana menghidupkan suasana sehat dalam diri, dalam keluarga, dalam segala peran dan aktivitas kita. Ini terutama dalam konteks perlindungan kita ya terhadap bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mencurahkan perlindungannya secara optimal, maksimal. Karena kadang kita ini malah mencari jimat-jimat yang lain Ustaz ya. Yang lain-lain jimatnya itu malah cari jimat ini. Padahal ada Al-Qur'an ini yang luar biasa yang harus menjadi sarana agar Allah melindungi kita secara maksimal dan optimal, utamanya dari sihir ataupun dari wali-wali setan ataupun dari orang-orang yang mungkin akan berlaku buruk kepada kita. Ya, baik. Kita akan dengarkan bagaimana beliau akan memberikan nasihat kepada kita semua. Bismillah. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadian, sebelum peristiwa itu ada. Sebetulnya kita ini hidup dalam ancaman. Kita hidup di dalam ancaman, dalam gangguan, dalam kejahatan. Itulah kiranya Allah Subhanahu wa taala ajari kita supaya membuat benteng, supaya membuat perlindungan agar kita terlindung dari serangan kejahatan, agar kita terlindung dari hal-hal yang menjadi kita tidak baik. Ada 2 surat 11 ayat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai surat perlindungan yang sering disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. 2 surat perlindungan. Kalau 2 surat ini kita baca, kita gunakan, kita manfaatkan sebagai senjata untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan kita, akan melindungi kita dari ancaman kejahatan yang akan menimpa kita. 2 surat 11 ayat itu adalah surat yang sering dibaca, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Dua-duanya adalah surat perlindungan. 2 surat itu mempunyai karakter yang berbeda. Mari kita lihat di mana letak karakternya. Karena 2 surat itu adalah 2 surat perlindungan yang komplementer, yang saling melengkapi. Perlindungan dalam diri sendiri dan perlindungan dari luar diri sendiri. Yang pertama adalah surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pada surat Al-Falaq berlindung dengan 1 nama keagungan Allah, yaitu Al-Falaq. Untuk apa? Untuk 4 macam kejahatan. Di surat Al-Falaq itu digambarkan 1 perlindungan untuk 4 kejahatan. Itu akan berbeda dengan surat An-Nas.
Dikatakan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang berbisik-bisik yang tersembunyi, allati yuwaswisu fi sudurinas, yang berbisik-bisik di dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Perbedaannya pada surat Al-Falaq itu digambarkan satu perlindungan untuk 4 kejahatan, sedangkan di surat An-Nas itu 3 perlindungan untuk 1 kejahatan. 3 untuk 1, 1 untuk 4. 1 untuk 4 itu Al-Falaq, kemudian 3 untuk 1 itu adalah An-Nas. Di mana kita melihat kejahatannya ada kata-kata syarri. Di Al-Falaq itu ada syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kata syarri itu dimaknai dengan kejahatan. Artinya bahwa ketika kita membaca surat Al-Falaq, satu nama keagungan Allah Al-Falaq itu, kita berlindung dari min syarri ma khalaq, kejahatan dari apa yang Dia ciptakan, yaitu berlindung dari kejahatan makhluk, berbagai makhluk yang sedang mengancam kita. Kita juga berlindung dari kejahatan gelapnya malam. Kita juga berlindung dari para sihir, para penenung dalam bundelan tali, dalam simpul-simpul tali. Dan kita juga berlindung dari orang yang dengki apabila dia mendengki. Nah, keempat ini ternyata adalah hal-hal yang berkaitan dengan di luar diri kita. Ternyata surat Al-Falaq itu adalah perlindungan dari ancaman. Ancaman dari mana? Ancaman dari luar diri kita. Ketika kita berlindung diri kepada Allah dari ancaman luar dari diri kita, apakah itu dari makhluk, apa itu kegelapan malam, apakah itu ala para ahli sihir, apakah dari orang yang dengki, semua itu adalah faktor eksternal. Ancaman yang bukan dari dalam diri kita. Nah, keempat ancaman dari luar diri kita itu, kita diajarkan cuma berlindung dengan satu perlindungan Allah, yaitu Al-Falaq. Yang kedua, itu akan berbeda dengan ancaman yang ada di surat An-Nas. Justru perlindungannya kepada 3 keagungan Allah, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Untuk apa? Untuk 1 kejahatan. Apa kejahatannya? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik-bisik dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Ini adalah bisikan yang ada pada diri kita, perlindungan dari kejahatan yang ada di dalam kita. Di mana kejahatan itu? Di dalam sudur kita, di dalam hati kita. Artinya bahwa kejahatan itu bisa terjadi bagi kita yang bersumber dari dalam diri kita, juga kejahatan itu bisa terjadi yang bersumber dari luar diri kita. Kalau ini kita baca, dua-duanya Al-Falaq dan An-Nas untuk perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terlindung baik eksternal maupun internal. Membaca Al-Mu'awwidhatain menjadi satu yang penting bagi kita. Syukur kalau dibaca ketika masuk malam dan masuk siang, ketika petang maupun pagi. Boleh nggak dibaca setiap waktu? Jawabnya boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, cukup dalam ya kajian beliau berkenaan dengan Al-Mu'awwidhatain ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surah atau 2 surah tersebut, di mana Nabi dulu juga pernah diganggu oleh tukang sihir yang kemudian malaikat Jibril pun mengajarkan 2 surah tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, dengan optimal ya.
sehingga benar-benar kita akan dengan perlindungan Allah itu akan sehat walafiat zahiran wa batinan, dan tentunya ibadah kita harus terus kita tingkatkan, sahabat semuanya dirahmati Allah. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu mendekat kepada Allah, taat kepada Allah. Dengan begitu semua masalah kita akan dimudahkan oleh Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.